Halo guys, welcome back to our channel. Jadi video kali ini saya pengen ngebahas tentang filtrasi kolam koi. Kenapa? Karena sering banget teman-teman di IG itu nanyain perkara filtrasi di kolam Mycopeto. Kenapa sih airnya bisa jernih dan sebagainya. Makanya pada kesempatan kali ini saya akan kasih lihat ke teman-teman gimana sih filter kolam koi-nya Mycopeto. Sekalian juga kita mau bersih-bersih nih. So, tanpa basa-basi lagi, yuk langsung aja kita lihat prosesnya. Oke, jadi pertama-tama kita akan mematikan filter terlebih dahulu. Jadi sebelum kita bersihin pastikan udah matiin filter terlebih dahulu biar kita nanti juga pas pembersihannya juga lebih aman. Oke, jadi pertama-tama kita akan mulai terlebih dahulu dari filter mekanis. Ini seperti yang teman-teman bisa lihat, udah lumayan lama ya, kayak sekitar sebulanan gak dibersihin, makanya jadinya udah kotor banget nih filter mekanis ya. Dan ini adalah filter yang harus paling sering dibersihkan di antara dari filter-filter lain. Oke, jadi sebelumnya di sini kita juga ada drain center yang posisinya pas di samping dari chamber 1 ini. Jadi di drain center ini tujuannya adalah buat kita backwash mau dari chamber 1 sampai 5. Terus juga ini juga tempat buat menjaga level air ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada 2 pipa nih. Nah, ini buat menjaga level air. Jadi level air kolam nggak mungkin melebihi dari tinggi pipa ini. Terus selanjutnya di sini kita ada chamber kedua. Chamber kedua ini kita udah masuk ke chamber biologis. Di sini isi medianya. Coba boleh deketin. Nah, di sini kita ada nem ya. Terus ada juga karang jahe, dan di bawah karang jahe ini tuh ada biobol sama ada jaring nelayan. Untuk total jumlahnya kalau jaring nelayan sama si biobol ini kurang lebih sekitar 15 biji masing-masing di satu chamber. Terus selanjutnya ini adalah chamber 3. Chamber 3 ini kurang lebih isinya sama kayak chamber 2. Jadi isinya itu lebih ke nem, terus ada karang jahe, ada jaring nelayan, sama ada biobol. Sama juga di chamber 4 nih juga isinya sama kayak chamber 3 dan chamber 2 tadi. Jadi bisa dibilang kita ini ada 1 chamber mekanis dan 3 chamber biologis. Oke, terakhir kita ada chamber 5. Jadi chamber 5 ini sendiri itu isinya adalah pompa ya. Jadi gak ada apa-apa, gak ada media lagi. Nah, untuk chamber 5 ini kita bisa lihat ya, ada pompanya di bagian bawah situ. Nah, di sini dia pompanya naik ke atas nih, ada 2 cabang ya. Yang satu itu arahnya ke air terjun di sini ya. Ada air terjun, dan satunya lagi itu dia itu ngarahnya ke dalam kolam di sini untuk menciptakan arus di dalam air kolam. Oke, jadi seperti yang teman-teman bisa lihat, ini adalah perbandingan dari 2 brush. Yang satu udah disikat, yang satu lagi belum. Beda jauh banget ya. Oke guys, jadi kalian bisa lihat di sini ya. Ini sering banget kejadian di chamber itu kemasukan ikan. Tapi kali ini spesial karena teman-teman lihat di sini ada ikan kecil ya. Nah, ini adalah ikan Sumatera, dan ya guess what? Ini adalah anakan dari ikan Sumatera yang saya beli. Jadi mereka masuk ke chamber dan ternyata beranak pinak. Lihat nih ya, kita udah ketemu 3 ini di chamber mekanis tadi. Ini kayak anak-anakannya. Terus di sini chamber kedua, kayaknya ini indukannya sih ya. Ukurannya gede banget nih. Ini nyelonong masuk ya dari kolam utama. Nah, ya, ini coba sekarang kita lepasin lagi ya ke kolam utama. Nah, kembali lagi ke habitat semula. Oke guys, jadi kita sekarang lagi deep cleaning ya. Ini bisa teman-teman lihat, ini ya kita lagi bersihin karang jahe, dan kotorannya benar-benar luar biasa ya. Karena memang kita baru ngebersihin karang jahe ini atau deep cleaning chamber tuh biasanya 6 bulan sekali. Nanti teman-teman belum lihat ya, kalau misalnya jaring nelayan bakal jauh lebih kotor daripada itu. Jadi ini selanjutnya teman-teman bisa lihat ya, ini kita lagi keringin chambernya, lagi kita sedot airnya ke drain center. Dan ini teman-teman bisa lihat ada banyak banget biobolnya.
tadi saya bilang sekitar ada 15 karungan lah kurang lebih untuk masing-masing baik bioball dengan jaring nelayan. Nah, jaring nelayan tuh kita taruh posisinya di paling bawah dari chamber ini. Oke, seperti yang teman-teman bisa lihat nih ya. Jadi biasanya kita sebelum bawa ke tempat buat dibilas, biasanya kita udah bilas dulu nih. Makanya airnya coklat banget nih. Nah, jadi kita bilas di sini dulu, nanti biar tinggal di backwash aja, kan pasti juga kebuang juga di kotorannya. Jadi kita ngehemat air lah istilahnya di situ. Jadi tinggal paling dibilas sekali lagi, jadi udah bersih. Nah ini tadi jaring lainnya saya bilang, ini biasanya yang paling kotor. Ini teman-teman bisa lihat nih, airnya coklat banget karena memang ini kan tadi ya saya bilang ya, kan dia lama banget gak dibersihin, jadi biasanya kekumpul, makanya kotor banget nih jaring lain. Oke guys, jadi seperti kalian bisa lihat ini adalah chamber keempat yang lagi kita deep cleaning. Jadi setelah dikeluarin semua jaring nelayan, bioball, sama karang jahe, jadi kelihatan nih airnya kayak gimana. Tapi sebenarnya ini karena udah agak malam, jadi kurang kelihatan ya seberapa keruh. Padahal sebenarnya ini kondisinya keruh banget airnya. Jadi kalau untuk bioball sih biasanya kita cuma semprot aja karena ya nggak gitu susah lah untuk membersihinnya, cukup disemprot, itu udah. Oke, jadi sekarang kita akan nge-backwash ya chamber 4. Nah, ini kita akan lihat ya seberapa kotor jaring nelayan ini. Kita masukin coba 3. Kita bisa lihat ya dari air putih. Kita injek aja bentar, langsung jadi kopi susu. Nah, setelah semua proses cucinya itu udah selesai, kita balik-balikin lagi nih ya media-medianya. Pertama-tama di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk brush-brushnya itu udah pada bersih banget, jadi putih lagi. Tadinya kan coklat banget ya, sekarang udah putih lagi. Kemudian juga yang tadi jaring nelayan, lalu juga ada bioball dan karang jahenya itu kita kembalikan lagi gitu ke chamber yang kita bersihin. Oke, kemudian mau meluruskan ya. Jadi kalau misalkan untuk chamber 4 nih kenapa sih bisa sampai 1 tahun baru dibersihin? Karena sebenarnya saya melakukan deep cleaning terhadap chamber biologis, yaitu chamber 2 sampai 4 itu secara bertahap. Jadi umumnya dalam rentang waktu paling cepat 6 bulan. Saya mulai dulu dari chamber 2, habis itu ke chamber 3, baru terakhir chamber 4. Nah, makanya chamber 4 ini bisa lama banget gitu, bisa sampai 1 tahun baru saya cuci. Dan juga secara letak emang chamber 4 ini kan letaknya posisinya paling di belakang ya dibandingkan chamber biologis lain. Makanya dia jadinya lebih nggak rentan kotor jika dibandingkan dengan chamber 2 atau chamber 3 seperti itu. Tapi tentu ini balik lagi ya ke setiap kolam, karena filtrasi kolam itu kan pada beda-beda, gak bisa disamain. Pasti ada yang perlu lebih sering, ada yang mungkin lebih lama baru dibersihin. Nah, kembali lagi mungkin dari teman-teman ada nggak sih masukan atau maybe ada yang salah dari cara saya, itu boleh banget untuk share di kolom komentar. Tapi so far dari pengalaman saya sih ini works fine, dan kolam saya bisa tetap terjaga kualitas airnya dengan cara yang saya lakukan sekarang. Oke, paling itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Hopefully dengan adanya video ini itu bisa menjawab ya kekepoan teman-teman tentang filtrasi di kolam Mikopeto. Dan seperti biasa buat teman-teman yang belum follow kita di Instagram, bisa cek Instagram kita @mikopeto. Thank you banget buat semua yang udah nonton sampai akhir video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.